balik lagi di Politiking Metropolitan TV, teman-teman. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kali ini bakal rame nih. Rame banget Karena beberapa hari lalu kita sempat podcast sama jagoannya ya. Dan itu alhamdulillah tuh banyak banget yang nonton. Dan tebakan kita benar ya waktu sebelum podcast itu. Karena waktu itu kita podcast sebelum pengocokan nomor urut, Kang. Waktu itu saya bilang, insya Allah Kang nomor 1, ternyata benar nomor 1. Kalau saya bukan nomor 1 gitu ya. Semesta berbicara. Oke, hari ini kita bersama dengan Kang Iwan. Beliau adalah ketua tim harian pemenangan dari Kang Sandy dan Bu Meli. Tepuk tangan dong. Selamat datang Kang Iwan. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, terima kasih. Ini otaknya nanti otak. Oh iya, tentu. Luar biasa. Oke. Kita langsung kulik-kulik tentang tentang upaya pemenangan lah ya. Karena kan mendekati pelaksanaan pilkada di tanggal 27. Kurang dari sebulan, Kang. Kurang dari sebulan. Kira-kira gimana persiapan menjelang hari H? Oke. Pertama-tama terima kasih nih udah ngundang kita ke sini nih. Biasanya kan yang diundang itu adalah paslon ya. Ini suatu penghormatan kalau yang diundang ini adalah tim dari pemenangan. Oke, tentu saja persiapan menuju ke tanggal 27 itu sebetulnya sudah kita persiapkan dari 8 bulan yang lalu. Tidak hanya hari ini, ya kan? Tentu saja dengan adanya kampanye-kampanye dan kita turun ke grassroots itu adalah bukti bahwa kita akan mempersiapkan semuanya. Nah, terutama nanti mungkin yang akan ditanyakan kapan ini kampanye akbarnya, ya kan? Karena kampanye akbar itu tidak terlepas dari kampanye-kampanye yang kalau saya bilang sih micro campaign ya. Dari micro campaign itu kita akan membuat satu kampanye yang akbar. Tentu saja persiapannya itu tadi kita udah persiapkan dari awal-awal kita kampanye. Mudah-mudahan dengan persetujuan KPU, Bawaslu dan teman-teman dari aparat kepolisian atau teman-teman dari tentara dan TNI Angkatan akan mengabulkan permohonan kita untuk kita mengadakan kampanye akbar di tanggal 23 nanti. 23 November. Ya. Ini kan biasanya kampanye akbar juga jadi momentum akbar gitu ya. Artinya ibaratnya penutupnya mungkin bisa di situ kan, biasanya juga menghadirkan banyak tokoh, banyak artis. Nah, apakah nanti juga itu akan digunakan oleh tim Sandy dan Ibu Meli? Ya, tentu saja untuk menarik massa segala sesuatu pasti akan dilakukan. Artinya jangan juga nanti masyarakat itu datang hanya karena artisnya saja. Ya kan? Kita pengen masyarakat datang itu mereka mendengarkan apa program-program kita. Sehingga kita menghadirkan salah satu pilihan, kita menghadirkan beberapa pilihan yang ada di Kota Bogor ini, yang salah satunya adalah Sandy Meli, sehingga mereka menjadi pilihan yang tepat untuk warga Bogor. Gitu. Itu maksudnya nanti artis ibu kota, termasuk artis Bogor nggak sih? Karena kan banyak juga artis yang dari Kota Bogor, bahkan beberapa orang bilang ada yang nggak keajak gitu. Iya, ini suatu hal yang menarik ya. Sebetulnya begini, Bogor itu orang-orang anak-anak atau anak muda, orang-orang kreatif itu amat sangat banyak loh. Lokal hero kita tuh banyak. Ada salah satu teman saya, ketika misalkan di istana melakukan atau ada acara atau ada kegiatan di IKN kegiatan, itu ternyata supplier untuk alat-alat panggung dan segala macam itu orang Bogor. Iya, betul. Nah, tapi mereka tidak bisa berkembang di Kota Bogor itu kemarin itu. Ya kan, jadi menurut saya kita akan menampilkan lokal hero nih. Lokal wisdom kita akan kita tampilkan sehingga mereka memiliki wadah. Mudah-mudahan wadah ini kalau Sandy Meli menang akan terus kita wadahi teman-teman ini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu sih yang paling kita ingin. Artinya pelibatannya bukan cuma pas acara, cuma dari mulai produksi segala macam. Betul, gitu ya? IO-nya orang Bogor, artisnya orang Bogor. Dan ini janji nih, kalau misalkan Sandy Meli menang, mereka akan berkarya di Bogor. Itu perlu dicatat teman-teman pelaku industri kreatif ya. Balik lagi ke konsep ini ke kampanye akbar nanti. Seperti apa sih nanti mungkin sudah ada, bisa di-spill lah ke teman-teman bahwa konsep seperti apa nanti yang akan digaungkan oleh Kang Sandy dan Teh Meli? Gini, sesuai dengan tagline kita Bogor Happy, ya kan? Kita akan mengajak audiens itu untuk happy, ya kan?
Kenapa? Kayak gimana? Jadi begini, kita ajak mereka untuk bernyanyi bareng, untuk bersenandung bareng, kita ciptakan interaksi yang menarik, yang atraktif, yang membuat mereka senang. Tentu saja kesenangan ini kan tidak hanya di kampanye akbar, ya kan? Happiness itu harus kita timbulkan, dan apabila Sandy dan Ibu Meli menang, kita akan menambah level kesenangan itu untuk setiap penduduk, untuk setiap masyarakat Kota Bogor, ya kan? Level of happiness-nya kita akan berikan mereka sesuai dengan tagline kita. Contoh, misalkan, kita banyak sekali program yang sesuai dengan tagline kita. Apa sih yang membuat masyarakat Bogor itu tidak happy? Kita tanya misalkan sama, tinggal di Bogor kan? Iya. KTP Bogor kan? Bogor. Saya tanya sekarang, senang nggak tinggal di Bogor? Senang dengan berbagai dinamikanya. Dinamika negatif atau dinamika positif? Iya, dinamika negatifnya juga banyak. Ya, kita tahu masih banyak persoalan kemacetan, belum lagi yang lain-lain yang paling mendasar kan itu. Ya, nah kita akan mentwist persoalan-persoalan seperti itu menjadi lebih baik. Supaya Bogor-Bogor itu tambah happy. Selama 5 tahun ke belakang itu tidak terjadi, kita harapkan ketika Sandy dan Meli itu jadi, hal-hal kekurangan yang 5 tahun ke belakang itu terjadi akan kita perbaiki ke depan. Itu sih pada intinya. Outputnya nanti apa itu, Bang Iwan? Ketika nanti ada kampanye terbuka itu? Kita memberikan edukasi sebetulnya sama teman-teman itu. Karena pilihan itu, masyarakat itu kadang-kadang memilih itu dengan 2 kriteria. Pertama emosional, yang kedua rasional. Misal ketika emosional terjadi, saya kenal sama dia nih, dia mah baik, itu hanya emosional saja. Tetapi secara rasional mungkin tidak berpikir. Apa contohnya secara rasional? Ya, ketika misalkan kan ini dekat underpass tuh, ya kan ketika hujan gede kemarin langsung banjir tuh. Kenapa tuh bisa begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan di bidang pendidikan. Kalau misalkan kita berbicara secara rasional, anak-anak udah pada masuk sekolah belum? Nih, satu nih. Baru TK. Oh, TK ya. Coba tanya sama ibu-ibu ketika mereka dari SD mau masuk ke SMA. Bagaimana susahnya? Ya. Dengan sistem yang berbelit-belit Dengan sekarang. sistem yang berbelit-belit. Dan sayangnya, selama beberapa tahun ke belakang itu, Pemkot Kota Bogor tidak pernah membangun satupun sekolah. Saya nggak tahu alasannya apa. Sandy Meli hadir untuk membangun sekolah di setiap kecamatan, Bill. Luar biasa. Kita tunggu itu ya. Masalahnya itu. Oke, kita sekarang mau pengen tahu nih kondisi sama bagaimana kinerja tim pemenangan di dalam nih. Misalnya kalau sekarang kan berarti sudah tingkat RW, tingkat RT. Tingkat rumah. Sekarang. Itu kita Tiap rumah dijagain. pengen tahu dong gimana sih cara kinerja teman-teman di bawah gitu untuk memenangkan Sandy dan Meli. Tentu saja hal ini kan tidak kita bisa bangun dalam satu hari. Ya kan? Ini yang jadi pertanyaan, saya balik lagi bertanya, kok kenapa orang-orang itu mau dukung Sandy sama Meli? Itu yang jadi persoalannya. Kenapa mereka sampai mau dukung kita? Tapi tim sudah dapat jawaban itu. Sudah. Kenapa? Apa tuh? Ya karena kita akan menjadikan Bogor ke depannya lebih happy. Gitu kan. Indikator indikator happiness-nya itu harus kita dapat. Karena mereka merasakan selama 10 tahun itu emang kurang, tadi salah satunya contoh pendidikan, mudah-mudahan ke depannya hal itu bisa kita reduksi atau bisa kita kurangi itu. Artinya pemilihnya sudah masuk pada pemilih rasional. Sepertinya. Dan kita harus memberikan edukasi seperti itu. Ya kan? Apa sih yang Ibu rasakan? Ketika misalkan 5 tahun kemarin, apa sih yang Ibu rasakan? Apakah harga-harga stabil? Apakah masuk sekolah mudah? Apakah tingkat lapangan apakah mencari pekerjaan itu mudah? Ya kan? Itu harus kita kasih tahu tuh sama ibu-ibu itu. Bukan hanya sekedar, iya mah halus, iya mah ganteng, iya mah bager, iya mah someya. Tidak, itu karena itu emosi. Tapi ketika kita berbicara realitas yang ada, ya kan? Ketika kita berbicara di Ciomas tuh, orang Ciomas yang di Rancamaya, kalau dia mau belanja ke pasar di istilahnya di mana tuh, di pasar Gembrong ataupun di pasarannya, dia membutuhkan uang 70.000 tuh buat bolak-balik. Bagaimana solusinya? Kalau untuk kita, untuk si Akang dan Akang,
siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun wali kotanya, kita mah begini-begini aja. Bogor itu piramida bertingkatnya adalah sebagian besar adalah orang yang tidak mampu. 400.000 orang Bogor yang mendapatkan bantuan sosial. Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup mereka supaya jadi lebih baik? Supaya jadi lebih happy. Balik lagi, Sandy dan Meli akan hadir untuk menangani itu semua. Iya. Artinya memang selama kampanye itu benar-benar programnya yang dimasifkan di masyarakat ya. Betul. Salah satu contohnya adalah misalkan ketika kita berbicara masalah pendidikan. Emang betul ketika kita berbicara sekolah negeri itu gratis, tapi kan bukan hanya sekolahnya yang gratis. Ketika kita berbicara anaknya itu ketika sekolahnya gratis, seragamnya punya nggak? Tahu nggak satu setel seragam itu harganya berapa? Mampu tidak mereka memberi itu? Ya kan? Terus bagaimana mereka ketika dari rumah ke sekolahnya? Seperti tadi bilang tuh, orang Ciomas membutuhkan uang 70.000 rupiah untuk datang ke pasar, gitu kan? Untuk yang belanja mungkin hanya 50.000, gitu. Kayaknya nggak make sense ya. Nah sekarang dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu atau membutuhkan ongkos berapa? Mungkin orang tua berpikir ya udahlah nggak apa-apa, segitu itu namanya pengorbanan. Tidak bisa, saya bilang ketika itu gratis, yang segala sesuatu juga harus dipermudah. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah hal yang basic, hal yang dasar yang harus dirasakan oleh semua warga Bogor. Jadi, tapi itu udah memungkinkan jika dibebankan ke APBD Kota Bogor. Baik, nah ini pertanyaan yang menarik. Kadang-kadang hal seperti itu selalu diperbandingkan pendapatan Kota Bogor dari mana sih sehingga program ini bisa tercapai. Tentu saja kita sudah menghitung itu. Dari 3, sekian triliun APBD Kota Bogor, bisa tidak sih dialokasikan untuk hal-hal yang urgent. Urgent ya. Yang bisa membantu masyarakat Kota Bogor. Daripada misalkan kita membangun taman, kita membangun SDM Kota Bogornya, yang orang-orang Kota Bogornya ini yang harus kita perlakukan lebih ekstra menurut saya. Berarti program-program itu yang tadi dipaparkan oleh Kang Iwan itu memang sudah dijalankan nih oleh teman-teman di grassroots. Sudah, banyak sekali contohnya. Kita, Kang Sandy sama Teh Meli itu membantu anak-anak yang putus sekolah. Ya kan, membantu orang-orang misalkan dengan seragam yang tidak punya kita. Kalau misalkan kita ada rezeki, kita selalu share. Itu kita lakukan. Artinya kita bukan hanya berbicara di sini, nanti kalau Kang Sandy jadi, baru itu kita laksanakan. Tentu saja tidak. Itu sudah kita ada contoh-contohnya di beberapa tempat. Pilot project-nya sudah dimulai ya? Sudah ada. Oke. Kalau untuk tim pemenangnya sendiri berarti ya kan Kang Sandy dan Teh Meli ini kan terdiri dari didukung oleh koalisi lah ya. Berarti di tim ini juga ada beberapa teman-teman dari partai juga ya. Artinya ikut turun juga untuk mensosialisasikan apa yang di program-program yang nanti akan dijalankan oleh Kang Sandy dan Teh Meli. Tentu saja. Ya. Jadi kita punya 3 partai pengusung. Golkar, Nasdem, dan PSI. Alhamdulillah mereka semua kompak nih. Ya kan? Kompak dengan karakteristiknya masing-masing. Karena setiap partai memiliki karakteristik. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini mereka bahu-membahu untuk memenangkan Kang Sandy dan Teh Meli. Ada pembagian khusus antara misal tim dari partai atau tim dari internal Kang? Secara general sih tidak, ya kan? Tugas mereka tuh sebetulnya kalau dalam kampanye itu sebetulnya hanya satu, bagaimana mempengaruhi pilihan masyarakat, itu saja, ya kan? Tentu saja dengan program-program yang kita punya. Oke, tim berarti memang kerja keras banget ya mungkin ya. Maksudnya selain dari yang sudah terbentuk selama 2 tahun, kemudian setelah koalisi dibantu juga di push lebih keras oleh tim-tim oleh relawan sama simpatisan partai di lapangan. Nah, berikutnya kita mau ulik soal, kan kalau bicara soal kampanye, soal tim berarti kan ada target, ada output yang ingin diraih. Boleh di-spill nggak sih target ya kelurahan tuh minimal berapa suara gitu? Target, atau berapa persen gitu kan? Iya, tentu saja dalam tujuan menuju ke akhir tuh target itu selalu ada. Sama seperti kita hidup manusia punya target kan. Target kita apa sih? Pengen punya mobil lah, pengen nyelokalin anak ke luar negeri lah sampai. Nah, tentu saja ini juga sama kita punya target. Target kita menang. Ketika kita berbicara presentasi, ketika ada 5 paslon yang ada di situ, kita tidak mau atau
enggan untuk menyebutkan berapa persen. Tapi target kita adalah menang. Ya, sekarang kalau misalkan 1,2 juta penduduk Bogor dengan 800 DPT, rata-rata kehadiran itu 77% dari 800 itu, sok silakan dihitung kemenangan itu bisa dicapai di berapa persen. Ya. Itu sih. Tapi keyakinan tim kira-kira mendekati pemilihan ini berapa persen pasangan nomor urut 1 ini akan menang? Insya Allah menang. Yakin? Insya Allah. Dengan kerja keras kita, dengan doa kita, insya Allah menang. Dengan program yang kita miliki, ya kan, dengan kebaikan Kang Sandy, dengan kepintaran Ibu Meli, kita pasti akan meraih kemenangan. Berarti kan kalau mendekati Cina berapa hari lagi? Berapa minggu lagi? Ya, 2 minggu. Berapa hari sekali sih, Kang Sandy? Mungkin banyak yang pengen tahu seberapa sering sih calon itu turun ke Atau dulu bawah. misalnya sehari 2, sekarang udah 10 titik gitu kan? Kita juga harus menyadari bahwa Kang Sandy itu turun di Bogor itu kan masih bukan tidak terlalu dikenal banyak sama orang Bogor pada awalnya, ya kan? Berbeda dengan misalkan paslon-paslonnya yang udah berkiprah di Kota Bogor, dan itu juga harus kita sadari, ya kan? Ya, jadi dari mulai 2 tahun yang lalu kita sudah melakukan gerakan-gerakan kampanye sebetulnya, ya kan? Hanya saja ada perbedaan dari KPU kampanye yang tahun 2024 ini misalkan dengan 2000 yang 19 kemarin, karena 2019 kemarin lumayan lama loh. Iya, betul. Ya kan? Apalagi tahun 2014 dulu itu sampai lama. Nah, sekarang kita ini dipadatkan. Tentu saja untuk meraih simpati publik dan untuk mensosialisasikan program-program kita, ya kan, tidak cukup misalkan dengan hanya TikTok, Instagram atau sosial media, dan kita juga harus menyapa masyarakat langsung ke grassroots. Berapa banyak setiap hari kita menyapa masyarakat itu? Amat sangat banyak. Saya pikir masyarakat Kota Bogor sudah familiar dengan nama Sandy Fardiansah dan Meli Darsa. Itu atas berkat teman-teman, berkat teman-teman partai, terutama ya teman-teman relawan yang turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan Kang Sandy, Teh Meli beserta program-programnya. Pernah ada gesekan nggak sih, Kang Iwan, di lapangan? Karena kita tahu Bogor tidak terlalu besar dan calonnya cukup banyak ya. Ya. Ada 5 paslon, ya mungkin pasti ada ketemu-ketemu di Pasti. Gesekan itu pasti selalu ada. Nah, ketika gesekan ini ada, ini tergantung kita bagaimana kita menerimanya. Apakah kita menerimanya dengan kedewasaan, ataukah kita menerimanya hanya, wah ini musuh gue nih. Ya kan? Wah ini musuh gue. Apakah nanti kita akan bermusuhan setelah pilkada ini? Tidak, tentu saja. Karena kan kita semua warga Bogor. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang itu suka berpikir, suka salah berpikirnya. Lu di partai sana, gue di partai sini, lu ngosong sana, lu ngosong sini, kalau sekarang lu musuh gue. Ya kan tidak seperti itu seharusnya. Kita harusnya ya guyup aja. Pilihan itu masyarakat. Saya sendiri pun hanya menyumbang 1 suara. Ya kan? Tapi kan yang memilih masyarakat. Apakah nanti ada kubu-kubuan, misalkan kecamatan ini, kelurahan ini punya timnya ini. Apa yakin itu semua masyarakat itu punya timnya itu? Kan masyarakat juga punya hak berbicara, punya hak memilih. Jangan dipaksa, orang tuh, jangan orang kudu dipaksa buat milih dia, kan nggak juga seperti itu. Di mana kebebasan demokrasi kalau begitu? Memang seharusnya persaingannya di tataran ide dan gagasan itu. Itu dia yang harus kita munculkan ke masyarakat. Itu tadi, jadi masyarakat itu tidak hanya memilih secara emosional. Yang rasional itu yang harus kita jejelin nih. Artinya masyarakat tuh, ini loh sosoknya, ini loh orangnya, ini loh programnya, ini loh Kota Bogor. Next step dari pemilih emosional itu ya harusnya pemilih sudah masuk rasional ya. Seharusnya ya, seharusnya. Soalnya gini, kan kita orang Bogor kan suka jalan-jalan kemana-mana, kan? Ya. Kening kieu nya kok begini ya? Tadi bilang masalah macet, kok macet ya? Apa ide untuk mengurai kemacetan itu apa? Angkot, apa ide untuk mengurai angkot itu? Sekarang dibalikin lagi, emang Bogor mau dibawa kemana? Identitas Bogor apa? Dulu sih beriman ya. Identitas. Coba ayo. Ya, kota jasa ya. Kota jasa. Apa? Kota jasa apanya? Punya kita semacam SCBD? Punya kita semacam MICE? Mungkin nggak kita melaksanakan konser Bruno Mars di Bogor? Harus dong. Bisa nggak kita? Bisa dong. Saat ini kita bisa tidak?
Kalau emang bisa, kenapa tidak dilakukan dari kemarin? Belum, kalau menurut saya. Kenapa? Karena infrastrukturnya aja belum ada. Itu dia. Kenapa tidak diperbaiki? Betul. Kalau kita mau menjadi kota jasa. Ya. Sekarang kita berbicara masalah kota Bogor tourism. Apa yang kita banggakan di tourism? Kebun Raya punya BRIN, bos. Ya. Apakah kita mau berbicara masalah kuliner? Mungkin kuliner yang ada cuma di Surken doang. Ya. Ya. Terus kita mau berbicara masalah Indonesia sebagai kota pendidikan, vokasi doang kita punya IPB. Berarti political will juga ini kali ya, Kang Iwan. Political will dari yang dulu gitu, yang akan nanti dirubah oleh yang buruk-buruknya akan kita rubah. Tapi yang menarik itu apa? Bagaimana menguatkan identitas kota Bogor itu mungkin Itu ya kan? dia. Artinya kan arah pembangunan juga nantinya juga kan seperti begini, jelas. ketika kita berbicara identitas, kita berbicara sepak bola aja. Ya. Ketika kita berbicara Persib ada di mana? Bandung. Bogor punya apa? PSB. Latihannya di mana? Kan. Tahu kondisinya seperti apa? Ya gitu lah. Nah, ketika kita melangkah lebih jauh ke Kabupaten Bogor punya apa di sana? Ya, cari. Bisa apa di sana? Bisa menjalankan Bisa konser nggak di situ? Konser sekarang. Kenapa Bogor nggak bisa? Kayaknya tim ini gatel banget ya. Itu. Nah, tadi balik lagi, kenapa nggak bisa? Orang-orang kreatif di Kota Bogor itu banyak. Tuh. Kita kasih wadah mereka apa sih mau mereka, sehingga Bogor itu tadi bisa menjadi kota jasa, bisa menjadi kota tourism, kita bisa menjadi kota yang punya pendidikan. Itulah maksudnya. Tapi kalau misalkan kita hanya terkungkung berpikir APBD hanya segini, kalau dibikin ini habis, dibikin ini, ya itulah tugas dari kepala daerah untuk mereka berpikir bagaimana caranya mencari donasi dari luar. Gitu loh. Dan saya pikir Sandy dan Meli mampu melakukan itu. Saya mau balik lagi ke yang tadi, gesekan nih tim. Kan tadi udah singgung nggak ada lah ya. Artinya memang bersaing aja gitu. Cuma kan memang kita tahu di beberapa daerah itu ada basis dari partai atau dukungan yang mendukung paslon lain. Nah, itu gimana tuh cara masuknya tuh? Ya, Bogor ini milik warga Bogor. Bogor ini bukan milik salah satu partai. Bogor ini bukan milik salah satu paslon. Ya kan? Jadi kita bebas-bebas aja. Ya kan? Kenapa kita tidak bisa masuk ke salah satu, misalkan basis paslon lain? Kenapa kita nggak boleh? Siapa yang melarang? Itu melanggar hukum mungkin ya. Ketika kita masuk ke situ terus nggak boleh, ya melanggar hukum. Ketika kita berkampanye, kita harus memberitahukan kepada Bawaslu, kita harus memberitahu kepada KPU, kita harus memberitahu kepada kepolisian. Tapi ketika kita masuk ke satu daerah, kita nggak boleh sama orang tertentu, tidak semua orang ya, mungkin hanya oknum 1-2 orang, ya mereka bisa kita laporin. Ya. Artinya bukan handicap ya, bukanlah. Tantangan. Gini, yang teman-teman kita tuh hampir di semua paslon tuh ada teman-teman baik saya gitu loh, ya kan? Dan amat sangat tidak mungkin kalau misalkan mereka melarang, dan kita pun tidak bisa melarang mereka. Insya Allah, alhamdulillah tim kita nggak pernah tuh melarang mereka. Oh jangan kampanye di sini, ini punya basis. Untuk apa? Ya program aja sih itu keluarkan. Justru itu tantangannya ya ketika. Iya dong. Itu dong. Cut. Jadi itu tantangan apa ketika masuk ke mungkin dalam tanda kutip basis lawan juga kan ya di situ ada tantangan bagaimana ya tim juga menyampaikan program-program ya, ke pemilih yang mungkin masih abu-abu lah boleh dibilang kayak gitu. Jadi kan ada yang namanya how to campaign, how to deliver the message. Ya kan? Bagaimana cara kita kampanye kita? Apakah kampanye kita santun kah? Apakah kampanye kita itu menjatuhkan lawan kah? Ataukah kita ngomongin orang kah? Kayaknya itu udah nggak musim ya. Tapi kampanye kita adalah ya realitas tadi. Kenapa sih Sandy dan Meli ini mau jadi wali kota Bogor? Ya itu tadi karena Kang Sandy sama Teh Meli itu merasa selama 10 tahun belakangan ini Bogor tidak baik-baik saja. Kalau misalkan emang Bogor baik-baik saja, untuk apa kita berebutkan sesuatu yang sudah baik gitu? Kenapa? Tapi sejauh ini pernah ada penolakan? Ada, tapi kita sikapi itu yaitu tadi orang itu masih berpikirnya tidak dewasa.
Tidak dewasa. Masih emosional. Nggak boleh ke sini. Ataupun mungkin baliho kita banyak sekali yang nyobek-nyobekin. Oh, gitu. Iya kan? Tapi ya itu tadi, untuk apa mereka nyobekin? Mereka sobekin, kita pasang lagi. Mereka sobekin, kita pasang lagi. Maksudnya untuk apa mereka melakukan itu? Iya kan? Nah, itu tadi kedewasaan untuk berdemokrasi, kedewasaan berpikir. Saya pikir belum nyampe tuh ke orang-orang yang memiliki antusias untuk memilih salah satu paslon. Ada satu hal yang menarik juga nih, katanya tim dari Kang Sandy dan Teh Meli ini tidak pernah mempublikasikan hasil survei dari konsultannya. Survei ya? Ya, kita juga gini. Untuk apa kita mempublikasikan itu? Mungkin ada berharap bandwagon efek, gitu, efek ikut-ikutan. Itu tadi, ikut-ikutan itu karena faktor emosional tadi kalau menurut saya. Karena survei itu menurut saya itu hanya untuk koreksi di tim-tim internal. Di mana sih kita yang kurang, apa sih yang kurang, langkah-langkah apa ke depan yang harus kita lakukan. Ya kan? Kadang-kadang apakah masih ini survei ini salah satu indikator untuk kita memperbaiki diri. Ya kan? Untuk kita memperbaiki diri, bukan untuk dipublish ke orang. Efek bandwagon itu betul. Tapi kita, ini mah surveinya bagus, yang lain ikut-ikutan. Kan bandwagon itu cuma hanya ikut-ikutan aja, tanpa melihat realitas yang ada. Nah, kita merubah itu semua. Supaya rakyat Bogor itu cari realitas yang adanya apa sih? Real di Bogor sih kayak gimana sih? Ya kan? Seperti misalkan gini, kita bersaing nih di kota Bogor ini. Dulu kan kalau kita ke mall itu kemana? Botani. Coba dalam 1 atau 2 tahun ke depan, Botani bakalan sepi tuh. Kesaing sama apa? Sentul. Ayon dan sekitarnya. Kawasan baru. Iya. Yang semuanya di situ ada. Gitu. Ya kan? Nah, jadi betul. Ya kita melihat realitas yang ada tanpa mengesampingkan survei. Gitu. Balik lagi, Bogor tuh mau bagaimana sih? Ya kan, survei itu ya ada yang survei yang mungkin emang betul, mungkin juga apakah kita percaya dengan hasil survei? Ya, tapi kan survei belakangan dipercaya untuk tanda kutip ya, menggiring gitu bahwa si Anu ini paling banyak, si Anu paling banyak. Jadi itu yang tadi lu bilang bahwa ada bandwagon effect dengan harapan gitu kan. Ajak gitu, berarti ini nih yang paling ini. Nah, itu tim memandangnya. Kenapa tim tidak menggunakan cara itu gitu? Itu bukan cara yang seksi kita untuk bekerja. Ya kan? Jadi artinya beberapa waktu yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, saya juga pernah mendukung salah satu paslon di Kota Bogor. Dan surveinya selalu di bawah. Tidak, tapi akhir-akhir menang. Tahu nggak, Ben? Tahu nggak, Ben? Cukup tahu aja. Gitu sih. Jadi survei bukan merupakan suatu patokan, tapi kerja keras tim dan relawan itu yang akan sangat. Berarti pengalaman dulu Iwan di sebutlah ya. Nggak usah lah. Di pengalaman dulu lah disebutlah gitu, bahwa memang ternyata hasil survei ini tidak selalu berbuah kemenangan gitu. Nah, makanya ini hal yang masih dipercaya oleh tim untuk bahwa dia bisa menang gitu tanpa harus survei dengan lebih tinggi. Iya, karena survei itu kan hanya sampling, ya kan? Bisa saja salah, bisa saja benar. Walaupun metodenya A, B, C, metode secara saintifik, secara apalah edukasi segala macam metodenya itu sudah. Tapi menurut saya juga masih ada kekurangannya, karena pilihan itu kadang-kadang berubah, ya kan? Ketika kita berpilih dalam jangka waktu yang kita milih, kalau si ini ternyata besoknya ada perubahan, orang itu jadi rasional mungkin akan berubah pilihannya. Tapi di internal tuh juga tetap ada ya survei untuk Ada. evaluasi. Balik lagi, survei itu sebagai cambuk untuk kita, atau apa sih evaluasi kita yang harus kita lakukan? Kita melakukan itu, tapi tidak untuk dipublish. Sebagai bahan evaluasi aja. Evaluasi saja. Sejauh ini memuaskan? Dengan perjuangan kita selama ini, saya pikir memuaskan. Tapi ya itu balik lagi, kalau ditanya memuaskan, apakah saya percaya lagi sama surveinya? Memuaskan itu karena kinerja tim kita, kinerja teman-teman dari partai politik itu amat sangat membantu. Dan juga keberadaan Kang Sandy dan Teh Meli dan program-programnya yang menurut saya rasional bisa menjadikan kedepannya Bogor menjadi lebih happy. Jadi saya pikir surveinya bagus.
ada penantang khusus gitu yang Waduh. digarisbawahi sama tim. Secara personal Ini ya. seru nih. Nantang kita tinju. Secara personal Gini, karena menurut saya semua tuh baru. Ya. Saya tidak pernah melihat ada incumbent. Siapa Bukannya- sih incumbent? bukan ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tuh orang yang pernah jadi wali kota tuh nggak ada. Oh, oke. Tapi kan ada mantan wakil wali kota. Tapi bukan incumbent. Oke. Ya kan? Karena dia pensiun bulan April kemarin, lalu dia menjabat. Kalau incumbent kan dia masih menjabat. Saya tidak pernah melihat mereka sebagai penantang. Kalau kompetitor mungkin. Ya kan? Tapi bukan penantang. Atau mungkin malah kita sebagai penantang mereka karena kita adalah newcomer di Bogor. Ya. Oke. Gitu Secara kan? kiprah ya. Ya, secara kiprah. Jadi kita berbicara beberapa paslon kan tuh orang-orang yang sudah menjabat dulu di Kota Bogor. Sedangkan kita adalah newcomer dengan ide-ide yang fresh dan ide-ide yang baru menurut saya. Jadi kita akan mensejajarkan mereka dengan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menantang kita. Dan kita juga tidak bisa menantang orang lain. Kita menantang masyarakat. Mau tidak ikut sama kita supaya Bogor ke depannya menjadi lebih happy, lebih baik. Itu sih. Jadi tantangan saya bukan terhadap paslon-paslon lainnya, tantangan saya adalah kepada masyarakat Kota Bogor. Artinya paslon lain lewat ya. Bukan lewat, artinya kita terus terang saya berkompetisi dengan mereka, tapi tujuan kita adalah menjadikan Bogor, balik lagi, menjadikan tanah kelahiran kita ini menjadi tanah kelahiran yang bisa kita banggakan. Pernah nggak sih tim membandingkan kinerja antar paslon sendiri? Maksudnya untuk evaluasi atau untuk ini harus diperkuat nih gitu. Oh itu sering, artinya kan namanya manusia tidak luput daripada kesalahan, ya kan? Ada yang ngegas terus, ada yang istirahat terus. Nah itu juga harus kita bikin balancingnya yang sempurna, ya kan? Ketika kita turun di teman-teman, ketika turun ke saudara-saudara kita yang ada di pasar, tentu saja akan berbeda ketika kita turun ke saudara-saudara kita yang ada di perumahan. Kayak itu dengan cara bagaimana kampanye yang efektif itu, gitu sih. Jadi mungkin kedepannya, gitu kan, bagaimana sih rasionalitas orang-orang saudara-saudara kita di Kota Bogor itu terbentuk, begitu kan? Jadi ya kita berusaha untuk memberitahukan bahwa ada satu pilihan nih di Kota Bogor yang akan mewujudkan mimpi Anda semua di Kota Bogor, sehingga semuanya itu akan dipermudah, sehingga indeks of happiness Kota Bogor itu akan menjadi lebih baik. Mungkin terakhir ya, gue mau nanya soalnya nih Black Campaign, soalnya kan lagi musim banget nih mulai di Instagram atau di TikTok gitu. Ya, karena kan media sosial tiba-tiba saat banyak ini juga kan jadi medium untuk calon melakukan kampanye ya. Masuk bahan pertimbangan pemilih ya. Ya, tapi kan itu juga black campaign atau negatif campaign juga selalu mewarnai. Sejauh ini ada yang sampai merugikan tim atau merugikan pasangan. Pepatah dulu atau sekarang masih relate atau enggak ya. Ketika kita bermain di internet, 99 itu hoax, hanya 1% saja yang betul. Nah itu jadi kedewasaan berpikir kita akan kita uji di situ. Ketika misalkan black campaign itu timbul, apakah betul? Ya kan kadang-kadang yang baca atau yang melihat sosial media itu, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya. Yang sebetulnya mereka tidak tahu duduk perkaranya. Kalau kita yang dituduh black campaign mah sering gitu kan. Orang yang bikin black campaign siapa, orang nuduh ke kita, oh ini pasti nih si Ungu nih yang melakukan black itu mah sering banget. Black campaign buat orang lain, tapi yang jadi kambing hitamnya. Iya. Itu juga salah satu black campaign juga saudara. Lama bisa mereka membuktikan benar nggak kita yang melakukan. Siapa yang bisa memvalidasi itu? Pernah nggak ada yang misalnya ada ganggu ini anjing nggak gini gitu ini banyak. Tapi bagaimana kita mengcounternya? Balik lagi kedewasaan berpikir. Ya kan, semua orang mungkin memiliki yang namanya buzzer atau segala macam. Ya itu balik lagi rasional dan emosional. Sebetulnya ada tuh menjatuhkan orang tuh apa pantas dengan cara seperti itu. Kalau misalkan mau menjatuhkan orang ya yang gentle-gentle aja dong, gitu. Kita ngadu program, tapi bukan dengan ngadu kejelekan, di blow up segala macam. Dan ketika itu diverifikasi, siapa yang memverifikasi itu? Ketika ada black campaign, siapa yang akan memverifikasi itu? Ya itu sih susah liar gitu. Media sosial kan bukan ruang yang terbatas. Memang kita juga harus sadari bahwa medsos itu apalagi buat
sebagai milenial dan Gen Z ya, itulah artinya jadi bahan pertimbangan pemilih gitu ya. Ya emang sikapnya emang harus bijak gitu ya, maksudnya kayak bukan buat tim atau paslon tapi juga buat kita juga ya sebagai itulah yang namanya edukasi. Edukasi itu harus dimulai dari SD, SMP, SMA. Bagaimana masyarakat mengakses edukasi itu sehingga bisa memilah-milah mana yang black campaign, negatif campaign, atau kampanye yang betul. Oke. Cukup. Hari ini cukup Kurang ya. nih saya kayaknya nih. Boleh, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Mungkin ada closing statement kali. Oke, baik. Wargi, ya kan, wargi Bogor yang amat sangat saya cintai dan amat saya sangat hormati. Tanggal 27 November itu akan ada pemilihan kepala daerah secara serentak dan kebetulan Bogor juga masuk di situ. Pergunakan hak pilih Anda dengan secara rasional. Kenalilah Sandy dan Meli lebih dalam, program-program apa yang akan mereka berikan kepada masyarakat Bogor. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Sandy dan Meli nanti, masyarakat Bogor ke depan akan menjadi lebih happy. Mungkin itu. Oke, terima Kita kasih kasih. aplaus dulu untuk Kang Iwan. Terima kasih atas kedatangannya. Kita doakan segala hajat dan cita-citanya diberi kemudahan. Kita juga sekarang udah tahu bahwa kerja tim pemenangan itu seperti apa gitu, artinya termasuk tadi menyikapi black campaign seperti apa, kemudian relawan seperti apa, termasuk juga dengan hubungan antar koalisi gitu ya. Nanti dinamika itu disikapi dengan bijak. Yang penting tujuannya adalah mendapatkan pemilih yang rasional. Ya, betul. Nah, gitu ya. Siap kan. Mudah-mudahan sukses terus Amin. ke depan, dan ini bukan cerita terakhir ya. Ya. Siapa tahu nanti Sangat perlu kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Kang Iwan. Kita berbagi pengalaman ya. siap. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman Metropolitan TV. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.